ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim alladzi qala fi ihda ahadithihi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Bapak dan rekan-rekan sekalian yang semua saya hormati, alhamdulillah sekalipun dalam kondisi COVID-19 dan intinya untuk banyak hal tidaklah kita menjadi nyaman, tapi alhamdulillah pada siang hari ini kawan-kawan dari Forum Advokat Masyarakat, Pak Andi Azwar dan rekan-rekan semuanya bisa menyelenggarakan kegiatan yang siang hari ini tadi disampaikan mudah-mudahan akan menjadi sejarah untuk kemudian dan kebersamaan serta hadirnya sumber daya manusia muda Muslim Indonesia, cinta dengan Indonesia, cinta dengan Jakartanya, dan karenanya akan terus menghadirkan komitmen menjaga Indonesia, menghadirkan yang lebih baik, dan kemudian pun berjuang realisasikan cita-cita kemerdekaan di Indonesia. Dan tidak aneh bila kondisi ini kemudian jadi semakin relevan dengan sosialisasi 4 pilar ini, dengan adanya kasus rancangan undang-undang pengakuan ideologi Pancasila. Kasus ini hanya menandakan suatu rancangan undang-undang yang kemudian dimajukan dan diperjuangkan oleh pihak yang mengajukan. Tentu saja fraksi PKS tidak ikut mengajukan dan bahkan tidak ikut menandatangani pengusulan itu ke paripurna, dan PKS menyampaikan penolakannya karena usul-usulnya yang sangat mendasar tidak diterima. Maka kita menolak karena salah. Hanya undang-undang ini menggambarkan betapa ketika kita tidak memahami betul ya tentang Pancasila, tentang Indonesia, tentang menjadi Indonesia, yang akan muncul adalah kontroversi, yang akan muncul adalah penolakan masyarakat, demo yang berkelanjutan terus-menerus. Gitu ya. Karena rancangan undang-undang ini mudah sekali disimpulkan bahwa ini yang membuatnya, yang mengusulkannya, mungkin memahami Pancasila tapi ingin menghadirkan Pancasila yang lain. Pancasila 1 Juni dengan Tristilanya, dengan Pancasila-nya. Pancasila yang tidak menjadi dasar dan ideologi negara karena di-downgrade jadi sekelas undang-undang saja. Pancasila yang bahkan mengabaikan pengorbanan umat Islam ketika umat Islam rela untuk merubah sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa bagi umat Islam agar tapi yang membuat rancangan undang-undang ini mengabaikan tentang pengorbanan umat Islam itu, dan kemudian secara sembunyi-sembunyi menghadirkan Pancasila yang tidak sesuai dengan dasar negara, bahkan di-downgrade menjadi sekelas undang-undang saja. Pancasila yang bahkan bisa diperas-peras jadi Trisila Eka Sila, itu bukan Pancasila yang final, yang disepakati oleh Bapak bangsa dan Ibu bangsa. Dan bahkan Pancasila yang tidak mementingkan ketuhanan yang Maha Esa, karenanya ketika menyebut tentang misi manusia Pancasila, citra diri manusia Pancasila, yang pertama bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan saja tidak gitu. Jadi ini ketuhanan yang Maha Esa di-downgrade menjadi hanya ketuhanan, kadang-kadang ketuhanan kebudayaan, atau bahkan tidak disebut sama sekali. Nah, ketika kemudian tidak memahami tentang berpancasila saja, kita bisa lihat bagaimana kacau balaunya rancangan undang-undang yang dipersiapkan, termasuk karenanya kemudian menghadirkan penolakan publik yang sangat luar biasa. Jadi karenanya sosialisasi siang hari ini dengan Bapak dan rekan-rekan semuanya, para generasi muda, para anak bangsa yang cinta Indonesia, mudah-mudahan ketemu dengan momentumnya bahwa memang kita harus tahu betul ya tentang Indonesia, tentang menjadi Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, tentang NKRI, supaya nanti bisa membuat satu kebijakan, supaya nanti bisa mengelola negara, termasuk mengelola Jakarta dengan baik dan benar, tidak malah hadirkan kontroversi, kesalahan, kesalahpahaman, dan itu keluar artinya dari ide dan ideologi ber-Indonesia dengan
Pancasilanya, dengan Undang-Undang Dasarnya, dengan NKRI, dan dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Bahwa dari rekan-rekan semuanya, sosialisasi ini adalah kegiatan yang memang dikerjakan oleh MPR sesuai dengan perintah undang-undang, dan undang-undang ini adalah undang-undang tentang MD3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang masih berlaku dan kemudian diperbarui lagi dengan undang-undang yang terakhir yang sekarang ini kita kerjakan bersama. Yang intinya adalah bahwa MPR dan kita semua warga bangsa Indonesia sangat penting untuk menjadi sebuah gerak besar untuk memahami melalui sosialisasi ini tentang Indonesia kita, melalui dasar negaranya, Pancasila, melalui konstitusi yang diberlakukannya, Undang-Undang Dasar, melalui semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, dan melalui bentuk negaranya yaitu NKRI. Sebab kalau ini tidak kita pahami, memang akan visi kita menyelenggarakan Indonesia, menjadi Indonesia akan menjadi kabur, akan menjadi kacau balau seperti tadi tentang rancangan undang-undang tentang HIT. Kalau kita tidak paham dan tidak paham bahwa dasar negara adalah Pancasila, sangat mungkin pertama ya, sering saya sebut, kemudian terjadilah yang disebut dengan Islamofobia, anti kepada umat Islam. Seolah-olah Pancasila yang ada ini tidak ada peran dan jasa daripada umat Islam. Padahal umat Islam luar biasa, menghadirkan jasa dan peran luar biasa. Tadi saya katakan bahwa semula ketika Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, Pancasilanya itu adalah Pancasila yang disepakati oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 45, yaitu sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada waktu itu sila ini diterima dan disepakati oleh 9 tokoh bangsa. Di situ ada 4 tokoh nasional dari kalangan yang tidak berafiliasi pada ormas dan partai Islam. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo. Dan ada 1 dari kalangan kebangsaan yang beragama Kristiani, yaitu Mr. A.A. Maramis. Saya selalu ingatkan bahwa ini jangan antum bawa menjadi temannya dan atau keluarganya A.A. Gim. Tidak ada hubungan. A.A. Maramis dan A.A. Gim adalah 2 sosok yang berbeda. Kemudian ada 4 tokoh dari kalangan umat Islam, dari kalangan ormas Islam, 1 dari NU. Beliau adalah Kiai Haji Wahid Hashim, dan dari Muhammadiyah Kiai Haji Karmutakir, dan 2 dari partai Islam, 1 dari partai penyandar Haji Agus Salim, dan 1 dari partai Syarikat Islam namanya Haji Abi Kusno Cokro Sioso. Jadi dari fakta ini juga koreksi, kemarin cukup ramai juga tuh wacana yang mengatakan Indonesia ini tidak didirikan oleh partai politik, tapi didirikan oleh ormas-ormas Islam. Kenapa sekarang partai-partai yang dominan? Mengapa bukan ormas-ormas Islam yang dominan? Ya, saya bilang lagi-lagi ini babnya adalah ketidakarifan di dalam membaca sejarah. Faktanya bahwa ada ormas Islam terlibat mendirikan negara Indonesia, tapi juga partai politik Islam juga terlibat mendirikan negara. Jadi jangan dikira partai politik menjadi penumpang gelap dalam Indonesia merdeka. Mereka bersama dengan ormas Islam, bersama dengan partai nasionalis, ikut mendirikan negara Indonesia. Di 9 tokoh tadi, termasuk yang non-Muslim Mr. A. Maramis sepakat sebagai jalan tengah untuk menjadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka itu, sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Begitulah ketika Indonesia diproklamasikan, sila pertamanya adalah demikian bunyinya. Bagaimana kau bisa berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Itu adalah karena jiwa besar daripada tokoh-tokoh umat Islam. Dalam riwayat yang populer disebutkan bahwa Muhammad Hatta, Bung Hatta ditemui oleh officer Jepang, karena officer Jepang ini ditemui oleh utusan daripada kalangan Kristiani dari Indonesia Timur yang menyampaikan bahwa mereka keberatan dengan masuknya 7 kata itu, sekalipun tadi sudah disepakati oleh Mr. A. Maramis. Dan mereka merasa bila itu tetap ada, maka mereka seolah-olah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, dan karenanya mereka mengancam untuk keluar dari Indonesia. Tentu ini masalah yang serius karena Indonesia baru saja diproklamasikan kemarin jam 10 pagi tanggal 17 Agustus, masuk sore hari besoknya sudah akan pecah lagi. Maka Hatta menemui 4 tokoh umat Islam, 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, 1 dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, 1 dari Partai Islam, Partai Persatuan Indonesia, Mr. Kasman Sungadimejo, dan 1 dari tokoh dari Indonesia Barat, Mr. Tauku Muhammad Hasan. Nah, 4 tokoh ini melihat
dan mempertimbangkan masalah yang lebih besar, Indonesia ini kan diproklamasikan untuk menjadi merdeka, bukan untuk menjadi pecah belah dan kemudian dijajah lagi oleh Belanda. Karenanya mereka mempertimbangkan tuntutan dari Indonesia Timur itu, dan kemudian diterimalah tuntutan mereka dan dirubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu sangatlah dipentingkan. Jadi kalau antum bisa bayangkan, kalau kemudian umat Islam waktu itu pakai logikanya orang Betawi misalnya, mohon maaf, dengan ungkapan lo jual gua beli, mungkin bahasanya akan menjadi, nah, lo ngancam-ngancam, emang lo siapa, mau keluar aja, emang gua pikir ya. Indonesia pecah. Tapi memang kebetulan Pak Tokoh tadi tidak ada satupun yang dari Betawi, sehingga tidak ada yang pakai logika Betawi itu. Mereka kemudian menegaskan, oke, kemudian dimusyawarahkan dan disepakati untuk dalam rangka menjaga Indonesia merdeka, berdaulat, bisa melaksanakan cita-cita kemerdekaannya, maka sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi umat Islam, partai Islam, ormas Islam mempunyai peran yang luar biasa untuk menghadirkan Pancasila ini, dasar negara ini. Jadi jangan kemudian umat Islam dituduh sebagai tadi tiang kerok, ekstremis, eksklusif, dan seterusnya dan seterusnya. Dan apalagi kalau antum perhatikan di dalam 5 sila Pancasila itu ada dalam 3 sila itu ada beragam kata kunci yang begitu banyak dominasi daripada terminologi keislaman. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata-kata adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ada kerakyatan rakyat oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, semuanya dari terminologi Islam. Kemudian yang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata-kata adil terulang 2 kali, kata-kata rakyat terulang 2 kali, kata-kata beradab juga sangat mendasar, kata-kata perwakilan, permusyawaratan, hikmah, kata-kata yang sangat inti yang merupakan ajaran dasar daripada al-Islam. Jadi itulah sumbangsih dari umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam, partai Islam, ormas Islam, untuk kemudian menghadirkan Pancasila. Jadi kalau ini tidak difahami, ya mungkin juga kemudian orang akan menjadi Indonesia fobia. Indonesia fobia karena anti Indonesia, karena mengira Indonesia tidak ada perannya umat Islam. Sebaliknya sebelah sana menjadi Islamofobia karena mengira lagi-lagi umat Islam tidak mempunyai peran di dalam menghadirkan Indonesia merdeka, termasuk berpancasila. Jadi dengan memahami bahwa dasar negara ini adalah Pancasila, maka kita forum birokrat masyarakat ya, yang karenanya di situ ada forum, ada organisasinya, ada birokrat berarti ada jabatan-jabatan tertentu masyarakat yang diduduki. Masyarakat berarti kita akan berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola kemasyarakatan. Penting betul untuk memahami bahwa Pancasila ini bukan makhluk asing, bukan benda yang kemudian di dalamnya tidak ada peran serta jihad mujahadah daripada tokoh-tokoh umat Islam. Bahkan kalau mengikuti riwayat di Nahdlatul Ulama, ada riwayat yang menyebutkan bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai berpuasa, sampai sholat malam, sampai baca Al-Quran, demikian luar biasa, untuk kemudian menerima Indonesia merdeka ini. Jadi Indonesia merdeka ini sekali lagi dalam konteks keislaman, di situ ada peran luar biasa daripada umat Islam. Dalam konteks kebangsaan, di situ ada peran serta umat Islam yang membersamai umat-umat yang lain untuk menghadirkan Indonesia. Jadi karenanya ini menjadi pegangan penting agar kita tidak gampang lagi untuk kemudian ikut membangun Indonesia, menyelamatkan Indonesia, termasuk tadi menyelamatkan bila ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan Indonesia dan Pancasilanya dari yang disepakati oleh para founding fathers, dari yang menjadi pengorbanan luar biasa daripada tokoh-tokoh umat Islam. Tadi, mengapa kemudian MUI begitu luar biasa menolak, mengapa baru kali ini ada NU, ada Muhammadiyah, FPI satu kata gitu ya, menolak satu rancangan undang-undang. Intinya sama, bahwa nanti ada kembang-kembangnya, tapi intinya adalah sama, karena di situ Pancasilanya diutak-atik. Pancasila diutak-atik menjadi bukan lagi sekelas dasar negara, bukan lagi sesuai dengan kesepakatan finalnya yang 18 Agustus, yang di sana ada pengorbanan umat Islam yang luar biasa, dan bukan lagi yang menghadirkan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dalam undang-undang itu lebih dominan disebut tanpa ada penyebutan ketuhanan yang Maha Esa, kalau disebut kadang-kadang hanya ketuhanan saja, atau ketuhanan yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jadi penting betul untuk ini duduk gitu ya, untuk selesai sehingga tidak menghadirkan ambigu, tidak menghadirkan kegaduhan, tidak menghadirkan kegalauan akibat daripada tidak memahami gimana peran daripada umat Islam dan bangsa Indonesia dan di mana posisi daripada Pancasila. Sekali lagi saya katakan kalau kemudian belakangan ini dalam konteks rancangan undang-undang tentang HIP umat Islam bangkit luar biasa, itu tidak boleh diartikan sebagai kebangkitan kanan. So, kalau itu nanti diambil, maka akan kemudian dibenturkan dengan kelompok yang lain. Atau akan dibenturkan dengan TNI. Ini suatu hal yang sangat berbahaya. Dan harus selalu diingatkan bahwa mengkoreksi rancangan undang-undang HIP adalah bukan kebangkitan kanan. Tapi adalah kebangkitan bangsa Indonesia yang tidak rela dasar negaranya, Pancasilanya di-downgrade menjadi sekelas undang-undang saja. Pancasilanya diubah menjadi Pancasila 1 Juni. Pancasilanya dijadikan sebagai Pancasila yang tidak mementingkan ketuhanan Yang Maha Esa. Saya katakan ini bukannya kebangkitan kanan, karena jelas sejak dari awal di DPR ketika pembahasan di Balik, yang menolak bukan hanya fraksi PKS, tapi yang menolak juga adalah fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat pasti bukan kanan dalam artian ideologi kanan dan kiri. Mereka adalah nasional, kebangsaan, nasionalis religius kata mereka. Dan ketika kemudian di tingkat ormas yang menolak bukan hanya MUI saja, bukan hanya NU, Muhammadiyah, FPI, tapi yang menolak juga adalah lintas agama. Di situ ada KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, ada PGI, Persekutuan Gereja-Gereja se-Indonesia, ada juga Hikmah Budi dari kalangan Buddha, ada PDHI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, PDHI maksud saya, dari kalangan Hindu, ada Matakin dari kalangan Konghucu gitu ya. Dan dari ormas ada pemuda Pancasila pun menolak, Soksi juga menolak. Bahkan dari kalangan senior Legiun Veteran Indonesia di bawah pimpinan Pak Saiful Sulun juga menolak. Dan wajar bila kemudian Majelis Taklim juga menolak, kemudian Forum Rektor juga menolak. Jadi penolakan terhadap undang-undang HIP ini sekali lagi bukan sekedar kebangkitan kanan, dan tidak boleh kita berhenti di situ karena nanti akan dibenturkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Tapi ini adalah kebangkitan seluruh bangsa Indonesia dari beragam agama, beragam ormas, termasuk Pemuda Pancasila, ormas Islam, FPI, dan semuanya. Partainya pun di situ ada PKS dan ada Partai Demokrat. Menegaskan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia tidak rela dasar negara yang merupakan pengorbanan umat Islam, kesepakatan founding fathers, itu kemudian dirubah menjadi Pancasila 1 Juni atau menjadi bisa diperas di Trisila Ekasila atau Pancasila yang tidak mementingkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dengan demikian maka sekali lagi bagi Bapak dan rekan-rekan sekalian di Forum Birokrat Masyarakat menjadi penting untuk tidak lagi mempunyai semacam kegambangan, keraguan, ada semacam barrier, kita benar enggak sih? Sudah jelas, ini adalah sebuah ideologi yang kita sepakati bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara, karena Pancasila ini seperti kata Ki Bagus Hadikusumo, sila pertamanya adalah tauhid. Dan tauhid itulah yang kemudian dalam bahasanya Buya Hamka adalah menjadi ibarat akar tunjang. Ibarat angka 10.000 kata beliau, tauhid itu adalah, sila pertama adalah angka 1, berikutnya adalah angka 0000. Jadi kalau satunya hilang, berikutnya hanya tinggal 00 saja. Dan itu artinya adalah semua sila itu disinari oleh nilai religius yang luar biasa, yaitu tauhid, yang kata Bung Hatta, mengapa kemudian sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa dan berikutnya 2, 3, 4, dan 5 itu adalah sebagaimana yang kita hafalkan semuanya. Karena kata beliau sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah sila yang sangat terkait dengan hablum minan nas, sangat terkait dengan muamalah, perilaku manusia. Manusia adil dan beradab adalah perilaku manusia. Persatuan Indonesia adalah perilaku manusia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam persatuan perwakilan adalah perilaku manusia. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia adalah perilaku manusia. Perilaku manusia ini bisa salah, bisa lupa, bisa tidak jelas, bisa berubah-ubah. Karenanya agar semuanya selalu tercerahkan dengan kebenaran yang abadi, dengan kebenaran yang tunggal, kebenaran yang paling tinggi, itulah kebenaran agama, kebenaran tauhid, maka sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa yang akan menyinari seluruh sila-sila yang berikut. Dan demikian maka Bapak dan rekan-rekan semuanya, Pancasila dalam konteks ini memang tidak bertentangan dengan agama, apalagi agama Islam. Dan karenanya Bapak Ibu sekalian dan kita semua yang Muslim,
menjadi penting untuk tidak lagi membuat dikotomi dan atau mempunyai keraguan untuk kemudian mengambil Pancasila ini jadi cara kita untuk membangun Indonesia bersama dengan seluruh komponen bangsa, membangun Jakarta bersama dengan seluruh komponen masyarakat dengan latar belakang apapun. Kita tidak akan kemudian menjadi gampang untuk mengelola ya, birokrasi kemasyarakatan kita dengan sepenuhnya cinta, sepenuhnya profesional, sepenuh hati dan sepenuh jiwa gitu ya. Karena yang kita lakukan adalah realisasi daripada akidah, realisasi daripada ibadah. Karenanya penting betul untuk kemudian melaksanakan sila pertama dalam konteks itu juga gitu ya. Karena kita akan lihat bagaimana Rasulullah di Madinah membuat piagam Madinah. Yahudi masih diperbolehkan bahkan kelompok Wasaniyah, kelompok paganis atau paganik, pagan tetap diperbolehkan. Kecuali kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, tentu sesuatu yang harus ditegakkan aturan hukumnya kepada siapapun, bahkan kepada umat Islam. Nah, dari situ kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuatu yang kemudian membuat kita menjadi mencintai Indonesia, mencintai Jakarta, mencintai bangsa ini menjadi sesuatu yang semakin mendalam karena cinta kita atas dasar kemanusiaan kita, perilaku kita yang adil, dan perilaku kita yang beradab. Kalau itu dilakukan, saya berkeyakinan bahwa masyarakat akan cinta dengan Bapak dan rekan-rekan semuanya, akan mempercayai kepada para birokrat yang terhimpun dalam forum birokrat masyarakat ini. Dan bila mereka percaya karena kita melakukan tindakan yang manusiawi, yang tidak dan yang adil dan beradab, tidak menghadirkan perilaku yang diskriminatif, perilaku yang arogan, perilaku yang asal-asalan, bahasa Jawanya sopo siro sopo ingsun ya, jadi takabur gitu ya, hurur gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, itu tidak akan kita lakukan. Karena mengapa? Karena Pancasila yang menjadi dasar kita mengelola negara ini, menjadi dasar mengelola birokrasi di mana kita berada, mengharuskan kita untuk setelah ketuhanan Yang Maha Esa, akidah kita, tauhid kita mengajarkan untuk melakukan amanah ini secara manusiawi, secara adil dan secara beradab. Saya yakin bila ini kemudian hadir, maka Bapak dan rekan-rekan sekalian barangkali akan terpilih seterusnya nih untuk menjadi RT, menjadi RW, dan mungkin dan bukan hanya seterusnya di situ, bahkan bisa meningkat menjadi dari RT menjadi RW, dari RW menjadi lurah, lurah menjadi camat, begitu seterusnya. Gitu. Dan kemudian sangat mungkin akan kemudian menapaki jenjang yang berikutnya. Cuma saya ingatkan jangan seperti Pak Lurah yang kemudian kemarin berbaik hati mengantarkan Joko Chandra gitu ya, dan akibatnya mungkin baru satu ini lurah yang dinonaktifkan oleh Wali Kota Jakarta Selatan dan oleh Pak Anies. Jadi jangan ikut-ikutan yang semacam itu. Manusiawi, adil dan beradab bukan berarti kemudian kehilangan orientasi, kemudian ya tadi pengantahkan dan kemudian selesai urusan. Saya mengatakan dengan Pancasila sila kedua itu maka birokrat masyarakat akan menghadirkan figur-figur yang luar biasa. Dicintai oleh masyarakatnya, jadi solusi bagi masalahnya, jadi sesuatu yang kemudian membuat rakyat merasa mempunyai tokoh, mempunyai figur, mempunyai rujukan untuk kemudian bisa bersama-sama membangun Jakarta. Yang ketiga tentu ada persatuan Indonesia. Orientasinya adalah orientasi menghadirkan kepemimpinan yang membawa kepada persatuan dalam konteks keindonesiaan. Jakarta ini adalah salah satu miniatur daripada Indonesia. Kita tahu di Jakarta ini seluruhnya ada, latar belakang suku seluruhnya ada, latar belakang provinsi seluruhnya ada, keragaman Bhinneka Tunggal Ika itu semuanya ada di sini. Kita dibiasakan untuk dengan semangat beragama yang baik dan benar, dan agama mengajarkan tentang ukhuwah, mengajarkan tentang pentingnya wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, larangan untuk pecah belah. Itu artinya adalah perintah menyatu padukan umat, menyatu padukan bangsa, adalah satu yang sudah selesai. Sehingga karenanya birokrat masyarakat dengan pendekatan kemanusiaan adil dan beradab dan menyatukan, saya yakin itu adalah sebuah pintu besar untuk kemudian membawa kepada kesuksesan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan pemusatan perwakilan. Bila kemudian kita terbiasa untuk melaksanakan ajaran agama, maka kita akan terbiasa untuk melakukan musyawarah. Kalau kita terbiasa dengan melaksanakan ajaran agama yang kemudian mengejawantah juga dalam perilaku kita yang manusiawi, yang adil dan beradab, dan orientasi kita untuk membangun ukhuwah, membangun persatu paduan, ukhuwah Islamiyah, Basyariyah, Watoniyah, gitu ya. Maka menghadirkan, merealisasikan amanah
menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan itu jadi satu hal yang gampang, satu hal yang mudah. Karena agama kita memang menyuruh untuk selalu bermusyawarah. Kemudian perilaku manusiawi kita pasti buat kita akan kemudian tidak merasa paling hebat segala-galanya, sehingga kita akan kemudian pun juga bermusyawarah. Perwakilan pasti akan kita hormati. Dan karena kita menyadari bahwa kita adalah dalam konteks bersatu untuk Indonesia, bersatu di Jakarta, maka kita akan mudah membuka diri, mudah mendengar, mudah juga memberikan kontribusi terbaik. Sehingga akan hadirlah permusyawaratan yang berkualitas. Akan hadirlah dari permusyawaratan yang berkualitas itu masukan, usulan, program-program yang kemudian akan bisa kita tindak lanjuti ataupun kita follow up-kan kepada lembaga-lembaga yang lebih tinggi dari kita semuanya. Apakah di tingkat eksekutif, dari RT, RW, lurah, camat, dan seterusnya, atau dari tingkat organisasional, ya, dari tingkat ranting, kemudian sampai kepada tingkat pusat, sampai kemudian pun juga wakil-wakil kita di DPRD maupun juga di DPR pusat. Jadi, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa dengan pendekatan ini, maka bagi kita memahami Pancasila dan kemudian mewujudkannya dalam perilaku berbirokrasi masyarakat adalah bukan hal yang harus dipertanyakan, dipertentangkan, dibuat masih menjadi galau, sesuatu yang seolah ibarat minyak dan air, tidak. Ini semuanya adalah menyatu padu. Beragama kita, berislam kita, berpartai keadilan sejahtera kita, kemudian mengelola amanah dalam birokrat dan masyarakat kita adalah satu hal yang sudah satu, menyatu, sudah selesai, tidak boleh dipecah belah lagi. Dan sila yang kelima, jelas sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa, apalagi Islam kita, jelas sekali mengajarkan tentang prinsip ta'awun, jelas sekali mengajarkan tentang prinsip untuk sedekah, infak, zakat, masuk juga karenanya adalah perilaku untuk kemudian bagaimana zakat, sedekah, infak itu bisa kemudian disebar menjadi sesuatu yang membawa kepada kesejahteraan bagi semuanya. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam. Karenanya kalau kita sebentar lagi akan ketemu dengan Idul Adha misalnya, kita tahu bahwa fatwa-fatwa dari Majelis Ulama maupun juga dari organisasi yang lain membolehkan bahwa daging kurban itu pun juga boleh diberikan kepada kalangan non-muslim kalau mereka memang sangat memerlukan, mereka mungkin juga masuk dalam kategori mu'allafat qulubuhum, dan apalagi sekarang mungkin sangat terbebani akibat daripada COVID-19. Sekali lagi Islam dan atau agama kita justru mengajarkan tentang bagaimana beragama itu betul-betul menyatu dalam berbangsa kita dan kemudian menghadirkan beragama yang dalam bahasa tadi saya sampaikan di depan dalam surah Al-Asr ketika Allah menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia untuk merugi, karenanya beliau sampaikanlah Allah sampaikan 4 kunci untuk tidak merugi. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi dari iman itu berlanjut menjadi amal soleh. Amal soleh itu oleh para ulama dalam mazhab Hanafi diartikan sebagai wawu itu wa amilus soleh. Wawu itu adalah wawu lisyarat, artinya adalah iman akan menjadi iman yang baik dan benar kalau syaratnya yaitu amal soleh dipenuhi. Amal soleh itu diantaranya adalah tadi meratakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah amal soleh yang berkelanjutan. Saya mengatakan dengan pendekatan ini, Bapak dan rekan-rekan semuanya, maka dasar negara sekaligus bisa menjadi dasar bagaimana para birokrat melaksanakan amanah untuk kemudian bisa menghadirkan birokrat yang betul-betul menjadi realisasi daripada harapan masyarakat, ya, melaksanakan ajaran apalagi kita di Jakarta yang sangat religius ini. Religiusitas kita, kemudian mewujud pada perilaku iman kita, mewujud pada perilaku amal soleh kita. Amal soleh itu mewujud pada, kalau iman itu adalah sila pertama, maka amal soleh itu adalah sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu menjadi alladzina amanu wa amilus sholihat, menjadi menyatu. Sehingga dengan demikian maka para anggota forum birokrat masyarakat tidak boleh masih berada dalam posisi terdikotomi antara berislam kita dengan bernegara kita, berislam kita dengan berpancasila kita. Tidak boleh lagi, karena dan semestinya di daerah memang tidak boleh. Karena kita tahu bahwa yang memperjuangkan, sekali lagi, yang memperjuangkan Pancasila menjadi dasar negara ini juga adalah para tokoh-tokoh besar dari partai-partai Islam, dari partai Syarikat Islam, dari partai Masyumi juga, termasuk yang memperjuangkannya juga dari umat Islam, dari NU ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Kiai Haji Maskur, ada juga Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim dari Persatuan Umat Islam.
dari Muhammadiyah tadi saya sebutkan, ada juga Kiai Haji Mas Mansur selain Kiai Haji Karang Mutakin dan Ki Bagus Hadi Kusuma. Jadi para ulama-ulama besar lah yang sudah kemudian memformulasikan dan menghadirkan 5 sila ini menjadi dasar negara bersama dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Kita sekarang tinggal melanjutkan dan mengawal jangan sampai ada pihak-pihak yang ngakunya Pancasilais tapi justru membawa Pancasila keluar dari yang sebenarnya. Jadi setara hanya dengan undang-undang misalnya di downgrade, atau bahkan Pancasilanya ternyata bukan Pancasila yang disepakati, tapi Pancasila 1 Juni, atau Pancasilanya ternyata yang bisa diperas-peras menjadi Trisila, menjadi Ekasila, atau Pancasilanya yang tidak mementingkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi fungsi kita adalah mengawal, jangan sampai kemudian Pancasila yang sudah disepakati itu ternyata diselewengkan, ternyata dikorupsi, ternyata dimanipulasi, sesuatu yang justru akan membuka pintu besar untuk kembalinya PKI. Nah, inilah fungsi kita. Termasuk juga kita mengawal, jangan sampai dengan dalil Pancasila maka LGBT diperbolehkan dan atau dilegalkan di Indonesia. Kan mereka sekarang mencari celah untuk bisa dilegalkan dengan alasan mereka adalah juga bagian dari Indonesia dan karenanya perlu mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu ini adalah sebuah cara pandang yang sama sekali tidak pernah terfikirkan oleh para founding fathers dan para founding mothers dulu. Bapak bangsa dari ibu bangsa dulu tidak pernah terfikirkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah juga membolehkan LGBT. Kalau LGBT boleh, berarti boleh juga dong nanti organisasi pelacur, organisasi koruptor, organisasi maling, organisasi pencopet, dengan alasan mereka kan bangsa Indonesia semuanya dan berhak karenanya mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tentu tidak boleh, karena yang namanya keadilan itu pasti baik. Bukan keadilan itu artinya adalah melegalkan yang jahat. Ada lagi yang kemudian dengan dalih berpancasila ingin kemudian menghadirkan satu kondisi bernegara yang berbeda, yaitu kondisi bernegara yang represif, kondisi negara yang otoritarian. Jadi ngakunya Pancasila, tapi perilaku berbirokrasinya otoriter, represif. Kemudian asal main tuduh, asal main tangkap, asal main melakukan tindakan-tindakan yang kemudian represif. Itu pasti tidak sesuai dengan Pancasila. Dan itu yang harus dikoreksi karena represi, tindakan otoriter itu pasti tidak sesuai dengan sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Ada lagi yang kemudian ngakunya berpancasila, tapi perilakunya tidak adil dan tidak beradab. Misalnya kasus yang terakhir misalnya ada seorang buzzer yang kemudian mengunggah satu foto dengan komentar calon teroris lah gitu ya, kemudian dilaporkan dan kemudian bukannya kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa, tapi justru yang melaporkan dipanggil dan bahkan yang membocorkan dianggap melakukan tindakan melanggar hukum dan kemudian malah ditangkap. Sementara yang bersangkutan tidak diapa-apakan. Sementara begitu banyak laporan-laporan yang melaporkan tentang adanya pembocoran data, pembocoran dan perlakuan yang tidak menyenangkan, tapi juga tidak lanjutnya. Nah, tindakan semacam ini tentu adalah bagian daripada yang juga tidak benar dalam berpancasila. Berpancasila yang baik dan benar adalah yang adil, yang beradab, yang adil. Siapapun yang salah ya dihukum. Siapapun yang tidak salah ya jangan dihukum. Nah, apakah dia dari kalangan pendukung pemerintah atau tidak pendukung pemerintah, ukurannya adalah bukan pendukung pemerintah atau tidak pendukung pemerintah. Ukurannya adalah Anda benar atau salah. Ada aturan hukum yang mengatur. Kalau Anda benar, kalau sekalipun Anda pendukung pemerintah, ya Anda benar. Kalau Anda salah, sekalipun Anda pendukung pemerintah, ya Anda salah. Dan Anda dikenakan sanksi hukum. Jadi saya kira sekali lagi dasar negara ini demikian sangat gamblang. Dan karenanya kita mempunyai pijakan untuk kemudian bisa mengelola amanah di birokrasi masyarakat di tingkat apapun secara baik dan benar, dan benar karena dasarnya baik dan benar, termasuk tadi latar-latar di mana kemudian para ulama-ulama besar dari ormas Islam, dari partai Islam, mereka lah yang menghadirkan menyimpang Pancasila, dan memang 5 butir Pancasila itu dengan mudah diterangkan dalam konteks ajaran agama Islam. Dan bila itu kita pegangi, maka akan memberikan pegangan bagi para birokrat untuk menyelenggarakan amanahnya secara maksimal, bahkan secara berkualitas, yang berkeunggulan, supaya menghadirkan sekali lagi bukti untuk yang kesekian kalinya bahwa umat Islam lah, birokrat Muslim lah, yang kembali menyelamatkan Pancasila. Dulu menyelamatkan Pancasila dari ancaman sekelompok orang dari Indonesia Timur, kemudian menyelamatkan Pancasila dari pemberontakan PKI, gitu ya.
dan sekarang menyelamatkan lagi Pancasila dari mereka-mereka yang seolah-olah Pancasilais tapi kemudian justru menyelundupkan pemahaman yang berbeda dari yang disepakati, yaitu menghadirkan Pancasila yang di-downgrade, atau Pancasila yang hanya menjadi Trisila atau Gesila, atau Pancasila yang tidak mementingkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama tentang dasar negara kita yang penting untuk kita pegangi, sehingga membuat kita tidak lagi mempunyai semacam keraguan atau barrier untuk kemudian maksimal, bekerja maksimal dalam konteks birokrasi, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Jakarta, memajukan mereka semuanya, dan melanjutkan peran sejarah umat Islam lah dengan para birokratnya, dengan para pimpinannya, ormasnya, partainya, mereka yang berada di garda terdepan menyelamatkan Pancasila, agar kemudian menghadirkan Indonesia kita, Indonesia yang jaya raya, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para penikmat. Itu yang pertama tentang masalah Pancasila. Dan kalau ini disampaikan sekali lagi, itu artinya adalah kita menyegarkan kembali tentang Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan memang Pancasila itu sesungguhnya kewajibannya adalah dilaksanakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Karena begitulah alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tegas menyampaikan di sana bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian di akhirnya disebutkan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila Pancasila tadi itu adanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sekalipun tidak definitif sebagai Pancasila, tapi itulah para ahli, para senior, para pakar, para pimpinan bangsa ini menyepakati bahwa dimaksud adalah Pancasila. Dan merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar ini, maka yang diwajibkan melaksanakan Pancasila itu adalah sesungguhnya adalah negara Republik Indonesia, pemerintah negara Republik Indonesia. Pemerintah negara Indonesia adalah para pimpinan negara Indonesia di tingkat pusat sampai di tingkat daerah, termasuk para birokrat di tingkat Jakarta, apakah juga di eksekutif maupun juga di legislatif, di yudikatif, mereka lah yang harus menjadi teladan dan menjadi yang diperintahkan untuk melaksanakan 5 butir daripada Pancasila itu. Jangan sampai terbalik. Rakyat dikuyok-kuyok untuk melaksanakan Pancasila, tapi pimpinannya, negaranya tidak menjadi contoh yang terbaik tentang Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa yang justru dipraktekkan adalah justru keuangan yang maha kuasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang muncul justru ketidakmanusiaan yang tidak adil dan juga tidak beradab. Persatuan Indonesia, tapi yang dipraktekkan justru adalah persatuan Indonesia. Indonesia yang disate, dipaksa untuk menjadi satu, tapi tidak menyatu. Kerakyatan penuh hikmat dan persatuan perwakilan yang muncul justru adalah bukan kerakyatan, yang kemudian apalagi permusyawaratan. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ternyata keadilan sosial bagi seluruh teman-temannya saja, kroni-kroninya saja, asing-asingnya saja. Tentu bila pemimpin memberikan contoh semacam ini, tentu itu adalah sebuah kesalahan yang sangat mendasar dalam memahami ideologi bernegara. Ideologi negara kita diperintahkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Para pemimpin harus menjadi contoh, termasuk dalam konteks ini adalah para birokrat masyarakat di tingkat Provinsi Jakarta dalam seluruh jenjang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah 4 pilar itu. Yang kedua adalah tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa namanya kan sesungguhnya bukan UUD 45, tapi Undang-Undang Dasar tahun 2002. Ya, sesungguhnya sih saya ingin menegaskan bahwa sekalipun ada ungkapan dari Shakespeare yang mengatakan what is in a name, apalah arti sebuah nama, tapi ternyata in a name there is what gitu ya. Dalam satu nama itu banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Kalau antum ada yang bernama Abu Bakar Ba'asyir, ya jangan harap antum bisa dapat visa ke Amerika, ke Australia, ke negara-negara Eropa. Padahal mungkin antum, Bapak dan rekan-rekan sekalian, nggak ada hubungannya dengan Abu Bakar Ba'asyir. Punya nama Umar Al-Faruq misalnya, dan harap bisa mendapatkan visa. Jadi nama ternyata mempunyai banyak makna. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah nama yang diberikan oleh MPR, lembaga tertinggi negara pada waktu itu,
lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Dan amandemen Undang-Undang Dasar itu dikerjakan karena melaksanakan tuntutan reformasi. 1 dari 6 tuntutan reformasi adalah amandemen perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Dan kemudian MPR ini menyebut Undang-Undang Dasar ini dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi dengan demikian maka nama Undang-Undang Dasar ini bukan Undang-Undang Dasar 2002, tetaplah namanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga adalah nama yang disebut oleh Bung Karno ketika beliau mengeluarkan dekretnya pada tanggal 5 Juli tahun 59 untuk menghentikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, merubah Undang-Undang Dasar RIS tahun 49, kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, Undang-Undang Dasar ini sekali lagi namanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, bukan Undang-Undang Dasar nomor 2002. Dan Undang-Undang Dasar ini memang menghadirkan begitu banyak ketentuan yang baru. Saya ingin sebutkan Undang-Undang Dasar yang lama. Sekali saya ingin sekarang saja bahwa mengapa kita juga perlu memahami tentang Undang-Undang Dasar ini, karena sekali lagi sebagai penyelenggara negara, termasuk para birokrat, ya dalam konteks negara demokrasi atau negara hukum, maka sesudah dasar negara, filosofi negara, ideologi negara, maka itu akan dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar sebagai penjabaran daripada ideologi negara dan dasar negara, itu akan menjadi rujukan dalam kita mengambil aturan hukum. Nanti lagi undang-undangan itu ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah, dan begitu seterusnya. Nah, Undang-Undang Dasar sebagai turunan daripada Pancasila adalah rujukan konstitusional tertinggi dalam kita mengelola amanah sebagai birokrat di Indonesia. Karenanya penting juga memahami tentang Undang-Undang Dasar ini bagaimana. Sebab kalau kita tidak memahami juga, kalau di pesantren dulu ada ungkapan wafa kirusyai la yu'ti. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa memberi. Nah, agar kita bisa memberi, kita perlu punya pemahaman tentang Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar kita nanti ini sekarang tidak lagi menjadi Undang-Undang Dasar yang sederhana. Dulu Bung Karno dan teman-teman ketika menyepakati UUD 45, mereka menyampaikan, sudahlah, yang penting kita punya Undang-Undang Dasar dulu, kemudian kita merdeka, kita ini Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar yang sederhana, yang kilat, nanti kalau sudah ada waktu lagi kita akan perbaiki Undang-Undang Dasar ini, dan disepakatilah Undang-Undang Dasar yang sementara itu, yang kilat, yang sederhana itu, terdiri dari 37 pasal, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat. Nah, setelah terjadi reformasi dan kemudian tuntutan generasi reformasi diantaranya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar ini menjadi membesar. Ya. Tidak lagi hanya 16 bab, tapi 21 bab. Tidak lagi hanya 37 ayat. Tidak lagi hanya 37 pasal, tapi 73 pasal. Tidak lagi hanya 49 ayat, tapi 170 ayat. Jadi ini Undang-Undang Dasar tidak lagi sederhana. Ini sudah Undang-Undang Dasar yang komprehensif, yang banyak sekali rincian-rinciannya. Karenanya penting untuk dipahami. Supaya tidak juga salah di dalam bagaimana kita memahami tentang bagaimana bernegara ini. Ya, salah satu yang pasti ramai sekarang adalah tentang bagaimana keputusan Mahkamah Agung yang terakhir yang menyebutkan bahwa KPU tidak mempunyai bahwa keputusan KPU tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dianggap bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Terus dampaknya adalah apakah kemudian Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf menjadi batal dan tidak sah. Nah, kalau hanya merujuk kepada satu jenis keputusan Mahkamah Agung, ya seolah-olah begitu. Tapi kalau merujuk kepada kemenyeluruhan tentang berhukum ini, maka kita akan bisa menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama, harusnya Mahkamah Agung membuat keputusan ini jangan tanggal 28 Oktober dong. Itu kan dikeluarkan tanggal 28 Oktober tahun 2019. Mengapa jangan? Karena tanggal 20 Oktober itu sudah terjadi pelantikan presiden. Yang melantik presiden siapa? Ketua Mahkamah Agung. Terus ini bagaimana Ketua Mahkamah Agung 1 minggu sebelumnya sudah melantik presiden dan wakil presiden? Berarti sah kan? Nah, kenapa tanggal 28 Mahkamah Agung buat keputusan bahwa
keputusan KPI itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kan kontradiksi di internal Mahkamah Agung sendiri. Harusnya kalau memang Mahkamah Agung serius gitu ya, harusnya keputusan itu diputuskan sebelum tanggal 20 sehingga Mahkamah Agung bisa kemudian membuat penegasan kepada KPU bahwa Mahkamah Agung misalnya tidak bisa melantik karena menganggap bahwa keputusan KPU itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tapi ini kan Ketua Mahkamah Agung sudah melantik. Kemudian itu disaksikan oleh seluruh pemimpin dunia gitu ya. Dan kemudian nah, ini tentu akan menimbulkan satu kekacauan berhukum tersendiri gitu ya. Kecuali kalau kita kemudian memahami bahwa keputusan Mahkamah Agung itu ternyata tidak juga mengatakan bahwa pelantikan itu batal atau bahwa status dan posisi presiden dan wakil presiden batal demi hukum. Memang tidak ada pernyataan semacam itu. Jadi karenanya mana yang dipakai? Yang dipakai adalah kalau merujuk ke dalam Undang-Undang Dasar, yang menjadi rujukan akhir dalam penyelesaian sengketa pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan yang terulang dari tahun 2014, yaitu bila hanya ada 2 calon, ya tidak perlu menunggu kepada terpenuhinya seluruh ketentuan di pasal 6 ayat 2, tetapi ya siapa yang mendapat suara terbanyak, yaitu dimenangkan karena kemudian yang 02 kemudian tidak menggugat lagi, ya kemudian dianggap sebagai sudah selesai dan sudah kemudian menerima, dan apalagi kemudian yang 02 pun sudah, maksud saya Pak Prabowo pun sudah masuk menjadi bagian daripada kabinet kerjanya Kabinet Indonesia Majunya Pak Jokowi. Jadi kemudian dianggap sebagai sudah selesai. Saya ingin lagi-lagi kembali kepada Undang-Undang Dasar, maka harusnya dirujuk dalam konteks menyelesaikan, kalau babnya ada sengketa pemilu yang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Itu bagian-bagian dari bagaimana kita memahami konstitusi supaya kita bisa betul-betul dalam tanda kutip ya melaksanakan amanah ini dengan aman, dengan nyaman, dengan baik, dengan benar, dan tidak menjadi bermasalah. Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar yang komprehensif, yang kemudian menegaskan tentang banyak hal yang paling mendasar. Salah satu di antaranya adalah perubahan fungsi daripada kedaulatan. Dulu kedaulatan adanya di tangan MPR. Sekarang oleh Undang-Undang Dasar dirubah menjadi kedaulatan adanya di tangan rakyat. Itu ada di pasal 1 ayat 2. Nah, ini saja menjadi satu hal yang dalam konteks kita, apalagi merujuk tadi keputusan Mahkamah Agung, ini kan banyak yang belum menuntut. Segeralah MPR membuat sidang istimewa untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Itu Undang-Undang Dasar yang lama mungkin bisa demikian. Tapi Undang-Undang Dasar yang baru aturannya tidak lagi begitu. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar baru tentang pemakzulan ini, itu ada di pasal 8, itu dimulainya bukan oleh MPR. Jadi DPR dulu memutuskan apakah keputusan MA itu kemudian memang berdampak kepada Jokowi harus dimakzulkan, presiden dan wakil presiden harus dimakzulkan. Kalau kemudian DPR menyepakati demikian, maka keputusan DPR itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bersidang. Apakah keputusan DPR sudah benar bahwa presiden dianggap melanggar dan keputusan menjadikan presiden sebagai tidak benar. Kalau MK setuju, maka keputusan MK dibalikkan ke DPR. DPR kemudian bersidang lagi. Dan sidangnya dalam rangka untuk memutuskan membawa keputusan MK ini ke MPR. Baru MPR diberi kewenangan konstitusional untuk memberikan kata akhir apakah memang presiden tidak memenuhi syarat untuk dilantik sebagai presiden karena keputusan Mahkamah Agung atau karena apapun sebabnya untuk kemudian presiden dimakzulkan. Nah, jadi MPR tidak serta-merta bisa. Sekarang ini posisinya sekali lagi MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, dia bukanlah mandataris MPR, bukanlah yang memberi GBHN yang kemudian presiden menjadi mandataris MPR, dan dalam konteks impeachment MPR bukan yang memulai haruslah DPR dulu. Kemudian DPR dibawa ke Mahkamah Konstitusi ke DPR, kemudian DPR ke MPR, MPR melakukan tugasnya. Demikian terkait dengan isu yang sangat ramai yang belakangan sedang dibicarakan ini. Apakah MPR kemudian tidak mempunyai peran? Tetap saja mempunyai peran yang sangat mendasar. Terkait dengan Undang-Undang Dasar misalnya, tetap saja hak tertingginya adalah adanya di MPR. MPR lah yang punya hak untuk
terkait dengan Undang-Undang Dasar. Bukan Presiden, bukan DPR, bukan juga demo-demo di jalanan. Siapapun boleh mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, masuk belakangan termasuk ramai diisukan gitu bahwa MPR mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang sampai tahun 2027, bisa sampai 3 periode atau 8 tahun. Itu semuanya adalah hoax, itu semuanya adalah tidak hak. Itu semuanya adalah berita bohong tentang MPR, karena MPR tahu persis sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar, tidak ada namanya presiden sampai 8 tahun atau sampai tahun 2027. Presiden adalah dipilih untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang hanya dalam 1 kali masa jabatan berikutnya. Itu artinya adalah hanya 10 tahun maksimal. Kalaupun Pak Jokowi berarti ya maksimal tahun 2024, tidak mungkin menjadi tahun 2027. Ya. Ketidakmengertian tentang Undang-Undang Dasar ini kemudian menghadirkan kegaduhan. Wah, muncul di beragam grup WhatsApp, termasuk grupnya para intelektual, para negarawan gitu ya. Wah, kemudian sangat ramai luar biasa. Semuanya adalah mendemonstrasikan tentang ketidakmengertian tentang Undang-Undang Dasar. Sekali lagi menjadi penting Undang-Undang Dasar kita memahami karena banyak perubahan tidak di sana, tetapi sekaligus juga memberikan bingkai agar semuanya bisa bekerja secara maksimal karena ada aturan-aturan hukum yang mengikatnya. Termasuk yang kaitannya dengan misalnya hak asasi manusia. Lagi-lagi ada yang minta untuk diterima karena itu adalah diperkirakan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Misalnya tadi kelompok LGBT misalnya atau kelompok komunis. Komunis mereka juga menuntut untuk bisa dihadirkan kembali, disahkan karena dengan alasan hak asasi manusia. Islam Jamaah ataupun Ahmadiyah, mereka minta untuk disahkan dengan alasan hak asasi manusia. Dalam konteks kita di Indonesia, termasuk Ahmadiyah juga minta untuk tetap disahkan dalam konteks hak asasi manusia. Para birokrat perlu memahami bahwa betul Indonesia menghormati hak asasi manusia dan pasal yang paling panjang dari Undang-Undang Dasar adalah tentang hak asasi manusia. Pasal 28 itu ada 3 ayat, ditambah lagi pasal 28 dari huruf A hingga huruf C. Semuanya tentang hak asasi manusia. Tapi di sana ada penegasan di pasal 28J ayat 2 bahwa hak asasi manusia di Indonesia ini bukan hak asasi manusia yang liberal, sehingga kemudian semuanya boleh dengan alasan hak asasi manusia. Komunisme boleh dengan alasan hak asasi manusia, liberalisme boleh dengan alasan hak asasi manusia, kemudian LGBT boleh dengan alasan hak asasi manusia, Ahmadiyah, dan seterusnya. Tidak. Karena di dalam pasal 29 ayat 2, pasal 28J ayat 2 ditegaskan bahwa berlaku hak asasi manusia Indonesia harus juga tunduk pada pembatasan dibuat oleh undang-undang dan atau agama yang diakui di Indonesia. Agama kita jelas tidak mengakui LGBT, tidak menerima komunisme dan lain sebagainya. Sehingga rekan-rekan para birokrat tidak juga perlu menjadi gamang bila ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Tidak boleh mereka kemudian melakukan penyimpangan dengan dasar atau dengan alasan hak asasi manusia. Demikian juga tentang masalah pendidikan. Ini juga menjadi bagian dari yang ramai belakangan karena ada yang ingin menghapuskan pendidikan agama, ada yang kemudian kemarin juga ramai lagi, ada yang katanya pelajaran agama Islam dihilangkan, bahasa Arab dihilangkan. Saya tegaskan bahwa itu tidak mungkin dan tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena Undang-Undang Dasar kita di pasal 31 ayat 3 tegas menyebutkan bahwa ini ada pasal baru, ayat baru yang dulu tidak ada. Ayat baru ini menegaskan tentang bahwa pendidikan nasional Indonesia itu adalah tujuannya jelas, yaitu untuk menghadirkan keimanan, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga karenanya jadi amat sangat jelas bila kemudian semua pihak mestinya kemudian mendukung kehidupan yang mencerahkan, mendidik, menghadirkan akhlak yang mulia, menghadirkan kecerdasan, menghadirkan iman dan takwa yang mencerdaskan, sehingga kegiatan maghrib mengaji misalnya penting untuk didukung. Kegiatan untuk kemudian menghadirkan musola yang hidup tentu kalau dalam konteks COVID-19 ya tetap harus memperhatikan kepada protokol COVID-19. Itu bagian-bagian daripada ketentuan Undang-Undang Dasar yang sangat jelas ya. Dan dalam Undang-Undang Dasar juga mengacu tentang dimungkinkannya adanya perubahan. Itu di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Diperbolehkan, bahkan birokrat masyarakat ini pun juga boleh saja mengkaji dan kemudian mengusulkan satu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Itu dimungkinkan. Tapi pengusulan perubahan itu tidak bisa melalui jalanan saja, tidak bisa melalui LSM, tapi harus disampaikan kepada
anggota MPR. Nanti anggota MPR lah yang akan mengajukan usulan perubahan itu. Kalau usulan itu didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, itu artinya sekarang anggota MPR jumlahnya 792, 790. Jadi anggota DPR-nya 575, kemudian anggota DPD-nya 134, berarti 794 ya, sekitar itulah. Jadi intinya saya mengatakan bahwa sepertiganya kalau itu kemudian terpenuhi, silahkan. Untuk kemudian nanti bisa diajukan kepada pimpinan MPR, untuk kemudian pimpinan MPR akan menindaklanjutinya di dalam rapat berikutnya. Bila kemudian usulan tadi disampaikan secara tertulis, disebutkan alasan perubahannya mengapa, dan kemudian kami bawa ke dalam sidang paripurna, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, 50% plus 1 anggota MPR setuju dengan perubahan dari yang diusulkan oleh rekan-rekan dari Forum Birokrat Masyarakat, maka Forum Birokrat Masyarakat mungkin mengusulkan tentang pentingnya ada satu pasal khusus tentang birokrat masyarakat misalnya. Anda, Bapak rekan sekalian, membuat satu sejarah yang baru. Tapi ada dua hal yang disepakati untuk tidak boleh dirubah. Tidak boleh diajukan usulan perubahan, yaitu pertama adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, yang merupakan katakanlah visi misi besar daripada Indonesia Merdeka. Itu tidak disepakati, tidak boleh dilakukan perubahan. Yang kedua yang tidak boleh dirubah adalah tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh dirubah menjadi federal, tidak boleh dirubah menjadi kerajaan, tidak boleh dirubah menjadi apapun juga selain daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang sudah mengakomodasi sistem federal, sistem otonomi daerah, dan dengan cara itu maka diharapkan kesatuan kita tidak akan menghadirkan justru persatuan, tapi akan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Terakhir tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika tentu harus menjadi bagian daripada yang satu nafas dengan NKRI, karena NKRI kita adalah sekaligus juga yang menghormati kebinekaan yang ada di Betawi ini. Kebinekaan hadir begitu luar biasa, dari nama-namanya saja sudah begitu bineka. Ada Kampung Jawa, ada Kampung Melayu, ada Kampung Makassar, ada Kampung Ambon, ada Kampung Bali, begitu seterusnya ya. Dan kemudian pun juga tentu juga Betawi juga pasti ada di situ. Kita menjadi menyatu, dan oleh para wali dulu kemudian kita dibingkai dengan sebuah nama besar, Jayakarta, sebuah sebutan nama yang dipakai oleh Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyebut tempat di mana Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Dan sekarang ini akan menjadi sesuatu yang kami pertahankan terus. Karena ada pihak yang ingin merubah ibu kota dari Jakarta, dipindah ke tempat yang lain. PKS lah satu-satunya partai yang sampai hari ini tetap tegas dan terbuka dan lantang menolak rencana perubahan dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pasir Penajam di Kalimantan Timur sana. Karena Jakarta ini bukan hanya sekedar ibu kota saja, bukan hanya tempat di mana MPR bersidang 5 tahun sekali untuk melantik presiden, tapi ini juga adalah tempat yang penuh dengan sejarah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan di sini. Kemudian pun juga nama daripada Jakarta dan Jakarta ini adalah nama yang menghadirkan tentang simbol daripada kebanggaan bangsa mengalahkan penjahat yang merupakan penjajah bagi Indonesia. Tentu ya jangan kemudian dirubah. Memang dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Tapi dalam Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar sementara atau 50, itu disebutkan bahwa ibu kota Indonesia bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, tapi Undang-Undang Dasar tidak menyebut. Tapi itu disebutkan di dalam undang-undang, dalam Perpres dan undang-undang pada masa Bung Karno dahulu, dan kemudian diperbaharui lagi pada zaman Pak SBY. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi karena kami tetap menolak ya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat yang lain, dan saya yakin kalau ditanya kepada warga Jakarta dan bahkan warga Indonesia kalau dibuat referendum, saya yakin mayoritasnya mungkin sekitar 80% minimal mereka akan mengatakan tidak setuju Jakarta pindah atau ibu kota Indonesia dipindah dari Jakarta ke tempat yang lain. Saya mengatakan bahwa NKRI kita di mana kemudian ibu kotanya adalah Jakarta, itu adalah ketika apakah melalui Undang-Undang RIS maupun Undang-Undang Dasar sementara 50 menegaskan bahwa ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Dan memang Indonesia sudah berubah menjadi RIS
tahun 49, bulan Desember tahun 2007, tanggal 27. Tapi kemudian menjadi NKRI lagi karena peran yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa dari pimpinan fraksi DPR RIS dari fraksi Partai Islam Masyumi, yaitu Muhammad Nasir. Kalau beliau tidak melakukan terobosan ini, yang ada Indonesia bukanlah NKRI, yang ada adalah Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Jadi teriakan NKRI harga mati, sesungguhnya ya nggak akan muncul karena yang ada bukan NKRI tapi adalah RIS. Tapi sekarang NKRI harga mati karena memang NKRI sudah hadir. Cuman yang saya menjadi masalah adalah yang menyelamatkan Indonesia dari RIS menjadi NKRI adalah tokoh umat Islam, tokoh partai Islam. Tapi sering yang dicurigai sebagai anti NKRI malah juga umat Islam. Yang pertama kali meneriakkan slogan NKRI harga mati, ternyata juga ada tokoh umat Islam. Itulah adalah seorang kiai dari Jawa Tengah, Bahlim. Kiai dari Klaten, tempat saya juga itu. Ternyata beliaulah yang tercatat dalam sejarah yang pertama kali meneriakkan kata-kata NKRI harga mati. Tapi sekali lagi, NKRI ini adalah bukan sekedar klaim. Di situ ada peran dan pengakuan dari tokoh-tokoh umat Islam terhadap Indonesia. Jadi dengan demikian maka bagi kita umat Islam, bagi kita para birokrat Muslim, mestinya lagi-lagi sudah selesai. NKRI kita ini adalah sebuah bentuk negara yang diperjuangkan, dimenangkan oleh tokoh-tokoh umat Islam, populerkan oleh tokoh-tokoh umat Islam. Sebaiknya kita jaga, jangan sampai kemudian NKRI malah menjadi ada separatis di sana, di Papua misalnya. NKRI tapi yang menyelamatkan umat Islam yang dikuyok-kuyok misalnya, itu tidak boleh terjadi. Karenanya para birokrat kita penting untuk menjadi bagian daripada yang membuktikan bahwa kita hadir dan umat Islam ada di garda terdepan untuk menyelamatkan Indonesia. Dan karenanya selayaknya memang umat Islam bukanlah untuk difitnah, bukanlah untuk diadu domba, tapi umat Islam selayaknya diapresiasi karena mereka bukan hanya dulu pernah punya sejarah yang demikian luar biasa, memberikan jasa yang luar biasa bagi Indonesia, tapi sekarang ke depan pun juga tetap akan bisa mengawal Indonesia, menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan NKRI, untuk kemudian bisa menghadirkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan pentingnya para birokrat, pentingnya para pemimpin adalah karena keputusan itu diambil oleh para pemimpin melalui beragam mekanisme. Tetapi kalau kita tidak ada di sana, semua orang akan bebas melakukan keputusan apapun. Mungkin kita kebagiannya pada teriak-teriak, kebagiannya pada demo, akan sangat melelahkan dan sangat menyita waktu, menyita begitu banyak hal. Tapi kalau kita ada di dalam dan kita menjadi bagian dari pemimpin yang mengambil keputusan, maka di sana kita bisa mempengaruhi yang buruk agar bisa dikoreksi, tidak menjadi buruk berkelanjutan, yang baik agar bisa dimenangkan, tidak melakukan dipinggirkan. Jadi itu semuanya adalah salah satu daripada jati diri, salah satu daripada tugas yang bisa dilaksanakan oleh para pemimpin dalam strata apapun, dalam tingkatan apapun, dalam bentuk apapun. Karenanya dulu Imam Ahmad Ibn Hanbal ini terakhir sekali pernah menyampaikan bahwa lo anna li da'watun mustajabah la ataitu halil hakim. Kalau aku mempunyai doa yang pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan aku berikan kepada para pemimpin. Mengapa? Karena para pemimpin itu bisa menetapkan sesuatu yang baik dan benar dengan cara yang mudah dan cepat. Berbeda dengan kalau bukan seorang pemimpin. Saya kira demikian, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Selamat menghadirkan Forum Birokrat Masyarakat. Mudah-mudahan dengan semangat Jakarta, Jayakarta, semangat memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana di situ ada peran luar biasa daripada tokoh-tokoh Islam dan umat Islam. Maka Bapak rekan-rekan semuanya akan kemudian mempunyai sebuah spirit untuk kemudian melanjutkan ini semuanya dengan cara yang lebih baik dan lebih benar, lebih bermanfaat, lebih bermaslahat. Menghadirkan sekali lagi Jakarta dan Jayakarta, ibu kota Indonesia, tempat kita berkiprah untuk kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ustaz, alhamdulillah subhanallah atas subhanallah Ustaz ya, atas arahannya cukup gamblang dan alhamdulillah Ustaz suara Ustaz terdengar sangat jelas di ruangan ini alhamdulillah sehingga kami yang hadir di sini semua sekitar 40 ya, kurang lebih 40 peserta yang hadir di ini dapat menyimak penjelasan Ustaz dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan harapannya nanti ke depan para birokrat
masyarakat ini dapat meneruskan apa-apa yang Ustadz sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat lebih terbuka tentang Pancasila ini, dan mudah-mudahan kita menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, Amin ya rabbal dan alamin. negara kita yaitu Pancasila. Baik Ustadz, mohon izin untuk kita diskusi. Mungkin dari teman-teman semua yang ada di ruangan ini ingin menyampaikan pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan ya terkait mungkin ada persoalan yang sekarang pandemik, kemudian mungkin juga kemarin forum birokrat RT RW cukup disibukkan oleh pembagian sembako bansos gitu Ustaz. Mohon izin Ustaz, mungkin dari teman-teman di sini akan menyampaikan pertanyaan dan diskusinya. Baik teman-teman, silakan jika ingin ada yang bertanya atau didiskusikan kepada Ustaz. Pak Majid lah, Pak Majid. Pak Majid boleh silakan. Pak Majid keluar. Mari. Baik, mungkin dari ibu-ibunya yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusi kita pada hari ini. Mungkin saat saya tutup. Ini ya. Apa Ari? Baik. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustaz Dr. Hidayat Muhammad Hidayat Nurwahid, alhamdulillah hadir bersama kita lewat Zoom ya, dan juga informasi rekan-rekan Dewan Pembina Pengurus pengawas dari FBM dan juga tentunya para hadirin yang hadir di acara ini. Jadi mungkin ini terkait pandemi ya. Jadi terkait pandemi sekarang ini bahwa bantuan banpres juga bantuan pemprov alhamdulillah sudah dirasakan oleh masyarakat. Cuma ada masukan ya dari rekan-rekan yaitu pengurus masjid ya, seperti pengurus masjid, marbot, imam, dan itu sampai saat ini belum tersentuh langsung bantuan tersebut. Nah, jadi mohon juga ini dapat diperhatikan karena mereka juga meneruskan permintaannya lewat saya agar teman-teman dari pengurus masjid, marbot, imam, dan itu juga perlu diperhatikan. Itu aja, Ustaz. Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk ya baik. Terima kasih ya. Jadi terkait dengan bantuan sosial kemasyarakatan pada zaman atau era COVID-19 ini memang sampai hari ini masih saja masalah kaitannya dengan data, kaitannya dengan pemerataan itu masih menjadi masalah. Karenanya kami di Komisi 8 juga pernah mengajak rapat bersama dengan seluruh yang terkait dengan masalah pendataan. Di sana ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Sosial, ada Menteri Desa Tertinggal, dan seterusnya. Nah, intinya adalah kami mengkritisi dan mengkoreksi masih saja terjadinya data yang tidak akurat yang berdampak kepada tidak tersampaikannya bantuan secara baik dan benar menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia yang layak mendapatkan bantuan yang terdampak akibat daripada COVID-19. Ini prinsipnya. Yang kedua terkait dengan masalah rekan-rekan para merbot, para mungkin Amir dan Ustadz gitu ya. Kalau itu hubungannya dengan Kementerian Sosial, masuk juga Kementerian Agama, kami sudah berkali-kali juga menyampaikan agar betul-betul bantuan daripada Kementerian Sosial, Kementerian Agama itu
sampai juga kepada mereka-mereka siapapun yang kemudian memang mendapatkan kesulitan akibat daripada COVID-19 ini. Bahkan termasuk kami perjuangkan agar listrik untuk masjid pun juga kemudian bisa digratiskan atau minimal diringankan gitu ya, termasuk juga listrik dan internet untuk rekan-rekan santri, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan guru, karena mereka tidak sekolah atau tidak masuk sekolah, tapi mereka harus melakukan kegiatan belajarnya dari rumah masing-masing. Nah, adapun terkait dengan rekan-rekan marbot dan seterusnya, saya lebih cenderung karena ini permasalahan langsung di DKI gitu ya. Saya lebih cenderung kalau bagaimana kalau rekan-rekan DPRD, dan saya berharap ada yang hadir bersama kita, mungkin ada Ustaz Ahmad Yani, Ustaz Khairuddin, bisa memperjuangkan ini lebih efektif lagi melalui BPBD dan atau melalui APBD, melalui anggaran di provinsi, karena saya kira mereka lebih dekat, lebih langsung gitu ya, sehingga lebih memungkinkan untuk kemudian masalah ini bisa didata lebih detail, permasalahannya dikenali lebih dekat untuk kemudian bisa diatasi, termasuk juga bila ada rekan-rekan dari kalangan Dewan Kota gitu ya yang bisa hadir, saya kira mereka penting untuk berperan juga untuk menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan marbot dan seterusnya. Jadi inilah kesempatan rekan-rekan untuk kemudian mendata lebih objektif dan kemudian memperjuangkan lebih langsung, dan pada kondisi semacam inilah saya yakin mereka akan menjadi teringat terhadap hasil perjuangan daripada kita dan rekan-rekan semuanya. Jadi intinya saya memayungi besarnya bahwa kami terus mengawal bila terjadi masalah-masalah semacam ini. Tolong kalau memang ada data-datanya kami bisa juga diberi gitu ya. Tapi lebih dekat dan lebih langsungnya penyelesaian ini saya lihat adanya lebih di tingkat provinsi, dan rekan-rekan kami di anggota DPRD maupun juga rekan-rekan dari Dewan Kota saya berharap bisa ikut membantu mendata dengan baik dan benar secara komprehensif, dan kemudian mengkomunikasikan dan mencarikan slot solusinya melalui Pak Wali Kota maupun juga melalui APBD di Provinsi DKI. Terima kasih. Baik, syukran jazakallah informasi Ustaz. Mudah-mudahan nanti penerima bansos ini lebih bisa merata dan sesuai harapan kita semuanya, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan ini dapat terjangkau oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan juga bisa disiasati dengan anggaran-anggaran APBD mungkin. Teman-teman semuanya, mungkin kita akhiri sesi ini karena nanti kita akan diskusi juga. Dan sebelum kita akhiri, mohon teman-teman semua yang hadir di sini untuk berdiri dan akan menyampaikan salam terima kasih kepada Ustadz Hidayat Wahid. Ya, mudah-mudahan jazakallah khairan katsir, sampaikan buat semuanya dan untuk kepentingan masyarakat luas. ya. Madhab ke sini semua, madhab ke sini semua. Ya, kita salam jazakallah kepada Ustadz Hidayat Nur Wahid. Jalan. Siap, Ana sedul ya. Ada suara dari Ana. Jalan. Corona, barakallahu fikum. Sukses. Siap, alhamdulillah. Program masyarakatnya maju jaya, maju. Salam satu-satu. Corona, barakallahu fikum. Barakin. Jazakumullah khair semuanya. Alhamdulillah. Corona. Ya, semuanya harus sehat walafiat. Siap, semuanya. Ya. Di lockdown 4 bulan ini. Jazakallah khairan katsir. Masih ya, barakallah. Barakin, habibakumullah. Siap. Corona. Jazakumullah khair. Dari Ahwat, dari Ummahat. Masih. Jazakallah khairan katsir. Jami'an. Jazakumullah. Wafakin, wafakat. Ya. Ikram. Afwan. Ya.